Halo semuanya, kembali lagi di tutorial MATBI setelah UTS kemarin. Semoga kalian semua masih tetap semangat untuk belajar menempuh UAS, oke? Jadi pada kesempatan kali ini langsung aja aku ada video soal dan pembahasan seperti biasa. Nah, topiknya kali ini mengenai persamaan beda orde 1. Oke, kita langsung lihat aja soal-soalnya. Nah, yang pertama di sini ada soal tentang menentukan klasifikasi persamaan beda. Oke, jadi di sini kita akan menentukan apakah persamaan beda ini ordenya berapa, kemudian apakah linear atau non-linear, dan apakah autonomous atau non-autonomous. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Di sini untuk orde sendiri, kita tinggal melihat selisih antara fungsi YT plus 1 dan fungsi lainnya gitu ya, fungsi lainnya yang ada di sini. Nah, bisa kita lihat di sini kan T plus 1 ya, sedangkan di sini T. Jadi di sini selisihnya itu adalah 1, sehingga ordenya 1. Kemudian kita lihat yang kedua, di sini ada fungsi YT dan fungsi YT min 2. Nah, selisih antara YT dan YT min 2 adalah 2, tentu saja kan ya. Jadi di sini ordenya 2. Terus ini untuk yang ketiga, ada fungsi YT plus 4 dan fungsi YT plus 2. Satu lagi, di sebelah kanannya ada fungsi YT. Nah, kalau misalnya ada 3 fungsi seperti ini, kita tinggal melihat fungsi yang paling, apa ya, istilahnya kayak paling besar gitu ya, atau paling tinggi, dan fungsi yang paling rendahnya berapa. Nah, di sini kita bisa lihat, kalau yang paling tingginya berarti kan YT plus 4, dan yang paling rendahnya itu adalah YT. Sehingga selisihnya ini adalah 4. Ini selisih antara YT plus 4 dan YT adalah 4. Jadinya dia ordenya orde 4. Oke. Terus kita akan menentukan apakah fungsi-fungsi ini linear atau non-linear. Bagaimana cara melihatnya? Di sini kita tinggal melihat pangkat tertinggi dari YT. Apabila pangkat tertinggi dari YT ini adalah 1, berarti fungsi tersebut linear. Kayak kita lihat dari yang pertama, di sini YT plus 1 plus YT kan ya, kita lihat YT-nya ini pangkatnya 1, sehingga yang pertama ini linear. Kemudian lanjut ke yang kedua, di sini juga YT-nya berpangkat 1, pangkat tertingginya, sehingga yang kedua pun linear. Dan yang terakhir, di sini kita lihat lagi, sama saja, di sini tidak ada yang pangkatnya lebih dari 1, di sini pangkatnya tetap 1 juga, jadi di sini juga linear. Nah, kalian bisa lihat kan, kalau misalnya di sebelah kanannya ini ada T pangkat 3, tapi di sini bukan bagian dari fungsi YT. Jadi, yang ini bukan dihitung linear atau tidak linearnya, namun akan dihitung selanjutnya pada bagian autonomous atau non-autonomous. Oke, kita hapus dulu karena ini sudah berantakan ya persamaannya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan apakah fungsi-fungsi ini autonomous atau non-autonomous. Untuk autonomous ya, itu kalau misalkan A dan B-nya itu suatu angka, maksudnya kayak gimana? Maksudnya bentuk umumnya itu kan YT plus 1. Maaf ya guys, ini jelek. A, YT plus B. Y plus B. Nah, kalau misalkan A dan B-nya ini, A dan ini B adalah sebuah angka, berarti dia adalah autonomous. Kalau misalkan A dan B-nya itu sebuah fungsi, berarti dia non-autonomous. Nah, kita lihat dulu yang ini. Di sini, A-nya itu ini ya. Di sini nih. A-nya min 1 kalau dia dipindah ke ruas kanan, terus B-nya itu 0. Jadi, ini merupakan sebuah angka, jadinya fungsi ini autonomous. Lanjut ke yang kedua, di sini, ini juga sama, A-nya itu adalah suatu angka, dan B-nya juga 2, suatu angka, jadi dia adalah fungsi yang autonomous. Nah, untuk yang ketiga, di sini A-nya itu adalah sebuah angka ya, di sini ada 2, 3, dan 1.
Tetapi B-nya itu merupakan sebuah fungsi, yaitu T pangkat 3. Sehingga yang ketiga ini adalah fungsi yang non-autonomous. Oke. Semoga kalian sudah bisa menentukan klasifikasi persamaan beda gitu ya. Dimulai dari ordernya, kemudian linear atau non-linear, sampai ke autonomous atau non-autonomousnya. Oke, kita coba lanjut ke yang selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan solusi umum dan solusi khusus dari suatu persamaan beda. Oke, ini soalnya, kita lihat dulu soalnya. Nah, kita akan menentukan solusi umum dan solusi khusus ketika nilai awalnya atau Y1-nya itu sama dengan 3. Oke, kita ulas dulu ya sedikit, review dulu gitu ya materinya sedikit tentang solusi umum dan solusi khusus persamaan beda ini. Jadi, kita tahu tadi kalau misalnya bentuk umum persamaan bedanya itu adalah YT plus 1 sama dengan AYT plus B, yang tadi aku tulis di slide sebelumnya. Nah, solusi umumnya itu akan terbagi menjadi 2 bagian. Kalau misalkan A-nya sama dengan 1, dan kalau A-nya itu tidak sama dengan 1. Nah, kalau A-nya tidak sama dengan 1, bisa dilihat juga di bagian materi gitu ya, kalau rumusnya itu, rumus solusi umumnya itu Y0 A pangkat T ditambah B dikali 1 min A pangkat T min 1 min A pangkat T per 1 min A. Kalau misalkan A-nya itu sama dengan 1, berarti solusinya hanyalah Y0 plus BT. Oke, kita untuk biar gak bingung, kita langsung lihat aja. Yang pertama di sini soalnya YT plus 1 sama dengan 3YT. Berarti di sini kita lihat dulu A-nya berapa dan B-nya berapa. Untuk A-nya di sini 3. Karena ini ya, sesuai bentuk umum yang tadi. AYT plus B. Berarti A-nya di sini 3 dan di sini B-nya 0 karena tidak ada nilai B di sini. Nah, untuk solusinya, karena tadi A-nya itu tidak sama dengan 1, solusinya adalah Y0 A pangkat T. Nah, Y0 A pangkat T plus B dikali 1 min A pangkat T per 1 min A. Tapi, karena B-nya 0, solusi umumnya jadi hanyalah tersisa Y0 A pangkat T. A-nya bisa kita substitusi, yaitu tadi 3, sehingga di sini solusi umumnya Y0 3 pangkat T. Oke, setelah kita menemukan solusi umumnya, kita akan mencari solusi khususnya ketika nilai awalnya sama dengan 3. Caranya kayak gimana? Caranya tinggal kita substitusi ke persamaan dari solusi umumnya tadi. Nah, ini kan Y1-nya sama dengan 3, berarti kita tinggal masukin Y1 sama dengan Y0 dikali 3 pangkat 1, karena kan T-nya 1 ya. Terus setelah itu ini diselesaikan biasa, aljabar biasa, sehingga didapat hasilnya Y0-nya itu sama dengan 1. Nah, setelah didapat Y0-nya, kita kembalikan ke persamaan solusi umumnya. Ya, ke sini ya, jadi Y-nya ini diganti jadi 1. Oke, sehingga solusi khususnya adalah 1 dikali 3 pangkat T atau 3 pangkat T aja gitu hasilnya. Oke, ini yang pertama. Terus biar lebih jelas lagi, kita lihat yang kedua. Nah, ini yang kedua, kita lihat ya. Soalnya YT plus 1 sama dengan YT min 5. Nah, di sini berarti A-nya itu adalah 1, ini ya, di sini. Dan B-nya itu adalah minus 5. Di sini sekarang dia punya B, dia punya nilai B. B-nya minus 5. Oke, karena tadi kita ingat lagi, klasifikasinya dibagi 2, untuk solusi yang sama dengan 1 dan tidak sama dengan 1, berarti ini masuk ke yang sama dengan 1, solusinya. Dan untuk solusi sama dengan 1 itu, rumusnya Y0 ditambah BT. Nah, ini gampang ya, tinggal kita substitusi gitu, Y0. Berarti YT sama dengan Y0, B-nya min 5, jadinya min 5T. Nah, setelah itu, lagi-lagi kita mencari solusi khususnya ketika Y1-nya sama dengan 3.
Caranya sama kayak tadi, disubstitusi ke nilai solusi umumnya. Nah, sehingga setelah melakukan ya aljabar biasa gitu ya, didapatkan Y nolnya sama dengan 8. Setelah itu, jangan lupa dikembalikan ke persamaan awalnya atau persamaan solusi umum awalnya. Diganti nolnya dengan 8, sehingga solusi khususnya adalah YT sama dengan 8 dikurangi 5T. Oke, satu lagi kali ya, biar makin jelas kita lihat contohnya. Oh, bentar, belum dihapus. Oke. Nah, kita lihat untuk yang ini agak cukup panjang ya, ternyata. Oke, kita lihat dulu soalnya. Di sini ada soalnya YT plus 1 min 4YT sama dengan 2. Pertama-tama kita pindah dulu min 4YT ini ke ruas kanan agar seperti bentuk umumnya. Sehingga di sini didapatkan YT plus 1 sama dengan 4YT plus 2. Lagi-lagi kita tentukan dulu nilai A dan B-nya berapa. Di sini A-nya 4, kemudian di sini B-nya 2. Nah, karena A-nya tidak sama dengan 1 dan B-nya tidak sama dengan 0, solusi umumnya akan sedikit panjang ya, karena dari rumusnya itu A pangkat T Y0 ditambah B dikali 1 min A pangkat T per 1 min A. Ini tinggal disubs aja ya, teman-teman. Ini A-nya 4, berarti tinggal disubs. Terus ini B-nya juga 2, disubstitusi aja. Oke, setelah itu didapatkan hasilnya Y0 4 pangkat T dikurangi 2/3 dikali 1 min 4 pangkat T. Nah, setelah ini gimana untuk mencari solusi khususnya? Nggak ada bedanya sama yang tadi kalau untuk mencari solusi khususnya. Sama aja, tinggal kita substitusi nilai T sama dengan 1 dan nilai Y1 sama dengan 3. Setelah dilakukan ya aljabar biasa, kemudian dapatlah hasil Y0-nya sama dengan 1/4. Tadi step terakhirnya adalah setelah mendapatkan Y0-nya, kita kembalikan lagi ke persamaan solusi umumnya. Sehingga persamaan solusi umumnya ini menjadi, ini setelah melakukan penyederhanaan ya, jadi YT sama dengan 4 pangkat T min 1 dikurangi 2/3 dikali 1 min 4 pangkat T. Oke, mungkin kalian bisa latihan sendiri juga kalau misalkan biar lebih lancar lagi. Oke, kita lanjut ke soal yang lain ya. Di sini sekarang kita akan menentukan solusi setimbang dan kekonvergenannya. Oke, akan ditentukan steady state solution atau solusi setimbang dari persamaan beda berikut jika ada. Kemudian tentukan apakah solusinya konvergen ke solusi setimbangnya atau tidak. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Mungkin aku mau sedikit review juga kali ya. Kalau untuk mencari steady state atau solusi setimbang juga tuh ada aturannya gitu. Untuk A tidak sama dengan 1, kemudian untuk A sama dengan 1 dan B sama dengan 0, dan A sama dengan 1 dan B, tapi B-nya tidak sama dengan 0. Nah, ada 3 ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan A-nya tidak sama dengan 1, berarti steady state solution-nya itu adalah B per 1 min A. Kemudian kalau misalkan A-nya sama dengan 1 dan B sama dengan 0, itu solusinya ya 0. Tapi kalau misalkan A-nya sama dengan 1, B-nya tidak sama dengan 0, berarti dia tidak terdefinisi. Oke, kita langsung lihat aja ke soalnya. Di sini, seperti biasa, ada persamaan beda. YT plus 1 sama dengan 2YT plus 10. Nah, kita tentukan lagi nih, A sama B-nya berapa. A-nya 2, B-nya 10. Ya, dilihat dari persamaannya. Kemudian, karena A-nya tidak sama dengan 1, berarti steady state solution-nya pakai rumusnya ini, B per 1 min A. Nah, ini tinggal disubstitusi deh, 10 per 1 min 2, jadinya min 10. Dapat steady state solution-nya adalah min 10, titik setimbangnya. Oke, untuk konvergenannya sendiri, ini juga kita tahu ya, ada beberapa aturan juga. Mungkin untuk lebih lengkapnya lagi bisa dilihat video materinya, oke? Nah, jadi kita lihat nilai A dan B-nya di sini. Lagi-lagi
untuk menentukan ini tuh kita melihat nilai A dan B gitu ya. Nah, kita lihat di sini nilai A-nya itu kan 2. Karena 2 itu lebih dari 1, dan mutlak 2 itu lebih dari 1 juga, maka YT ini tidak konvergen. Kenapa tidak konvergen? Ya, karena di aturannya itu kalau misalkan mutlak A-nya itu lebih dari 1, berarti dia tidak konvergen. Gitu, oke. Lanjut. Kita lanjut ke yang B. Nah, untuk yang B, ini soalnya adalah YT plus 1 sama dengan YT. Kita seperti biasa tentukan dulu nilai A dan B-nya. Di sini A-nya 1, kemudian B-nya 0. Karena di sini tidak ada nilai B-nya ya. Nah, tadi kan ada juga ya aturan kalau misalkan nilai A-nya 1 dan B-nya 0. Ini aturan yang kedua. Aturan kedua yaitu solusinya adalah Y0. Oke, sehingga YT ini untuk konvergennya sendiri, YT ini konvergen ke Y0. Karena untuk aturan mutlak A sama dengan 1 dan B sama dengan 0, itu aturannya itu adalah konvergen ke Y0. Oke, kita lihat yang terakhir, jenis yang terakhir. Oh, ini belum dihapus ya tadi. Nah, untuk yang terakhir, kita lihat ini persamaannya YT plus 1 sama dengan 0,5 YT plus 1. Biasa ya guys, ditentukan dulu A dan B-nya. Ini A-nya 0,5, ini B-nya 1. Kemudian karena A-nya tidak sama dengan 1, berarti kita pakai rumus yang pertama, yaitu B per 1 min A. Terus di sini didapat Y-nya 2, sehingga solusi setimbangnya adalah 2. Untuk konvergenannya sendiri, kita lihat kalau nilai A-nya. Nilai A-nya ini 0,5, yang kita tahu 0,5 ini kurang dari 1, dan mutlak 0,5 juga kurang dari 1. Sehingga YT ini konvergen kedua. Karena dalam aturannya itu, apabila mutlak A-nya kurang dari 1, berarti dia konvergen ke solusi setimbang atau titik setimbangnya. Oke, begitu. Lihat-lihat lagi ya guys materinya. Oke, sekarang kita masuk ke persamaannya nih. Persamaan, aplikasi dari persamaannya maksudnya. Nah, di sini kita lihat dulu soalnya. Jika seseorang menginvestasikan uangnya sebesar 2.000 hari ini, berarti kita kategorikan dulu ya secara langsung gitu. Ini 2.000 itu apanya berarti. Nah, di sini karena uang awalnya 2.000, berarti di sini Y0-nya itu 2.000. Oke. Pada sebuah tabungan dengan tingkat suku bunga 0,7% per bulan. Nah, berarti kan tingkat suku bunga tuh dilambangkan dengan R ya biasanya. Jadi, R-nya itu 0,7% per bulan atau 0,007. Akan ditentukan jumlah tabungannya setelah 60 bulan. Nah, tadi kita sudah list juga kalau misalnya 0-nya itu 2.000 dan R-nya itu 0,7. Sehingga kita masukkan ke persamaan bedanya. Persamaan beda. YT plus 1 sama dengan AYT plus B. Di sini kan B-nya nggak ada ya, berarti B-nya 0. Dan A-nya itu adalah 1 plus R. Ini ya guys. Ini itu 1 plus R, jadi kita tinggal substitusi R yang atau tingkat suku bunga yang ada yaitu 0,7%. Kayak gitu. Terus jadi di sini hasilnya 1,007 YT. Berarti ini adalah solusi umum. Ya dari sini kita akan mencari solusi umumnya. Maafkan aku. Ya, kita mencari solusi umumnya dan solusi umumnya karena A-nya tidak sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 0, berarti solusi umumnya itu Y0 A pangkat T. A-nya itu ini ya jelas 1007, sehingga solusi umumnya adalah YT sama dengan Y0 dikali 1007 pangkat T. Ini kita tidak perlu mencari Y0 lagi, karena Y0-nya sudah ada guys. Di sini, di soal diketahui, horai. Y0-nya 2000, sehingga solusi ususnya langsung aja bisa kita tulis dengan YT sama dengan 2000 dikali 1007 pangkat T. Oke, untuk 60 bulan kayak gimana? Untuk 60 bulan kita tinggal substitusi untuk T sama dengan 60. Sehingga 60 bulan kemudian jumlah uangnya akan menjadi 2000 dikali 1007 pangkat 60. Ya, silakan dihitung. Apabila penasaran jumlah total uangnya berapa. Oke. Oke, setelah tadi kita akan memasuki aplikasi persamaan beda yang kedua ya di sini.
masih membahas tentang soal cerita juga, dan mungkin ini bakal sekaligus menjadi soal terakhir juga. Oke, di sini kita baca dulu soalnya. Misalkan pada setiap awal bulan ada seseorang yang menabung sejumlah $50 pada sebuah bank dengan tingkat suku bunga 1% per bulan. Oke, ini seperti biasa kita list terlebih dahulu ya. Di sini adalah $50 ini apa dan 1% itu apa. Di sini $50-nya adalah nilai awalnya atau yen nolnya ya. Yen nol. Karena dia kan awal nabung segini gitu. Terus, tingkat suku bunganya atau R-nya itu 1% per bulan, sehingga R-nya itu ini 1% per bulan. Nah, di sini akan ada nilai B-nya. Kenapa ada nilai B-nya? Karena dia nabungnya $50, $50, $50, jadi perbedaannya 50 gitu. Jadi di sini ada B-nya yaitu 50. Dan di sini kan yang dicari adalah waktunya ya, waktu dalam tahun yang diperlukan untuk mencapai uang sejumlah $4.175. Berarti YR atau Y apapun itu gitu ya. Y kesekian, ini YT deh. YT itu 4.175 atau jadi di sini kita akan menentukan nilai T-nya dalam tahun. Untuk menjawab soal ini, kita bentuk dulu bentuk umum persamaan bedanya. Berarti di sini kan YT plus 1 sama dengan A dikali YT ditambah B. Nah, A-nya seperti yang tadi, A-nya itu adalah 1 plus R. Nah, karena R-nya itu 1% atau 0,1, jadi A-nya di sini adalah 1,1. 1,1 dikali YT ditambah B-nya ini ada tadi 50. Oke, jadi di sini persamaan bedanya seperti ini. Nah, untuk solusi umumnya sendiri, berarti kan ini karena A-nya tidak sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 0, kita menggunakan rumus yang tadi, yang ini, yang panjang itu loh. Yaitu, kita tinggal substitusikan nilai A-nya 1,01 dan nilai B-nya 50. Sehingga didapatlah ini. Ini ya, ini setelah hasil penyederhanaannya. Nah, setelah itu, untuk solusi khususnya sendiri, di sini kita bisa langsung substitusi nilai Y0-nya. Y0-nya adalah 50 juga kan tadi. Jadi kita substitusi nilai Y0-nya sama dengan 50, sehingga solusi khususnya adalah YT sama dengan 5050 dikali 1,01 pangkat T dikurangi 5000. Ini setelah disederhanakan juga. Oke. Setelah itu diapain? Nah, setelah itu kita barulah mensubstitusi nilai YT sama dengan 4175. Disubstitusi karena kita akan mencari nilai T atau kita akan mencari waktunya gitu ya. Jadi persamaan ini. Nah, setelah itu ini diselesaikan menggunakan aljabar biasa. Kemudian karena di sini bertemu dengan bentuk eksponen, kita kalikan dengan ln sehingga kita bisa mendapatkan nilai T-nya yaitu ln 1,8168 per ln 1,01. Atau apabila dihitung ini menjadi 60,303 bulan. Gitu. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai uang sejumlah $4.175 itu adalah 60,303 bulan, atau kalau misalkan dibentuk dalam tahun, ini menjadi sekitar 5,51/4 tahun atau 5,25 tahun. Seperti itu. Nah, ini aja ya ininya penyelesaiannya, cuma jadi pengaplikasiannya saja. Oke. Nah, mungkin itu soal tadi menjadi soal penutup. Ya, sehingga perjalanan kita selesai sampai di sini terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Maaf kalau ada kesalahan juga. Kalau misalnya mau ditanyain bisa langsung ditanyain aja. Dan jangan lupa juga untuk mengecek selalu Linktree Akademik Asrama untuk mencari keperluan-keperluan akademik kalian gitu ya. Mungkin bisa dicari di sana. Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.